Mari sama-sama nyanyikan. Yesus kau kebenaran, amin, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerahmu. Yesus, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku, ya Tuhan, dari kasih-Mu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Angkat suaramu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran. Akui di hadapan Tuhan yang hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan jiwa kita. Kau memberikanku hidup, amin, dan pengharapan. Oh, ku ikut kehendak-Mu, kehendak-Mu. Ku perlu Tuhan anugerah-Mu. Ku nyatakan, perbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Hari ini hari yang baru. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap, mari menyembah Dia. Angkat hatimu, tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, yes, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa
menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, angkat pujikan. Kalau ku hidup, kalau ku hidup. Hari ini Tuhan beri kesempatan untuk kita boleh hidup dan bernafas. Mari tetap menyembah Tuhan. Biarlah kasih Tuhan tidak akan pernah pudar dari hidup kita. Mari datang mendekat, datang menyembah Dia. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi angkat. Mari kita ambil komitmen di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup, bebaskan rohmu, sembah Dia, angkat tanganmu. Oh, hatiku tetap selama-lamanya Tuhan menyembah-Mu. Amin. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sekali lagi. Kalau ku hidup, kalau ku hidup. Mari angkat tanganmu. Ku hidup bagimu. Hatiku tetap menghadap Tuhan dengan tulus hati. Dunia tak bisa, pastikan itu, menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, hanya kasih-Nya yang sempurna memuaskan jiwa kita selama ku hidup. Amin. Ku hidup bagimu. Oh, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup, terus katakan, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Apapun tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, sembah Dia. Dunia tak bisa, katakan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa jauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sembah. Buka tanganmu, sembah Tuhan. Menghadap Sang Raja.
Raja segala raja, Dia Tuhan Yesus. Tuhan segala Tuhan, sembah Dia. Ora pasika barala barala. Shikarala barala 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 barala. Siandara barala bo. Haleluya. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup. Oh, kasih-Mu Tuhan yang sempurna, kasih-Mu Tuhan yang ajaib, yang ajaib, selamanya kekal, memenuhi hidupku. Terima kasih Yesus, ku hidup bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup mengubahkanku, hanya Engkau yang sanggup memuaskan jiwaku. Mari ucapkan syukur di hadapan Tuhan, bahwasanya kasih setianya sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi, tetap mengucap syukur. Percaya, andalkan Tuhan. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang mempertahankan imannya kepada Yesus. Oh, yang percaya kepada firman-Nya. Yang tahu bahwa Tuhan-Nya berkuasa untuk menyelamatkan, untuk membuka jalan, untuk menyelesaikan segala masalah. Oh, rapasikara barala 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 barala. Ku sembah Kau Yesus Tuhan. Oh, hatiku percaya padamu Tuhan. Engkau sanggup menolong kami. Engkau yang sanggup menolong kami. Hanya Kau pengharapan kami. Hanya Kau pengharapan kami Tuhan. Oh, rapasikara, terus sembah Dia. Hanya Kau yang terbaik dalam hidupku. Hanya Kau yang sanggup memuaskan hasrat jiwaku Tuhan. Oh, ku bersyukur. Hanya di dalam Engkau kami menemukan cinta yang sejati. Hanya di dalam Engkau kami menemukan kepuasan yang sejati Tuhan. Kau tak tergantikan oleh apapun. Kami percaya Tuhan Yesus, pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Oh, hidup kami ada dalam tangan-Mu, aman dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sejak muda sampai tua kami percaya bahwa Engkau Tuhan kami satu-satunya, juru selamat kami, Yesus Kristus Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terus Bapa, Engkau yang akan berbicara Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan. Oh, melepaskan kami dari jerat iblis. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan. Oh ya Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau percaya bahwa hanya Dia Tuhan Allah yang sanggup menolong kita dalam keadaan masalah apapun juga. Dia memegang kunci jawaban atas setiap langkah hidup kita. Dia penentu akan nasib hidup kita. Biarlah Tuhan kita yang kita andalkan. Oh, sebab percaya kepada Yesus. Percaya bahwa kasih-Nya tak berkesudahan. Menopang, menguatkan, memberikan kita jaminan hidup yang kekal.
Oh, harapan-Mu tidak akan pernah hilang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Mari engkau yang percaya kepada Dia, kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Tetap percaya Tuhanlah pertolongan umatnya. Amin. Dalam setiap perkaraku, dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Mari katakan Tuhan sanggup. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Mari kau yang percaya sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyatakan lagu ini. Oh, dalam setiap perkaraku Tuhan. Dalam setiap perkaraku, katakan, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Amin. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Sama-sama semua katakan Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Oh Tuhan Yesus jalan. Amin. Bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Oh, Tuhan sanggup. Mari terus katakan Tuhan sanggup buka jalan. Amin, amin. Bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kau yang
yang percaya mari angkat kedua tanganmu bagi Tuhan. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup. Say, buka jalan, amin, bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu Tuhan sanggup buka jalan bagi siapa? Oh, semua kami percaya Tuhan. Amin. Kekuatan, pertolongan selalu Tuhan sanggup. Semua sekali lagi serukan. Aku percaya Tuhan, yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kami percaya saat kami mengandalkan Engkau Tuhan, kekuatan-Mu, pertolongan-Mu yang menopang kami. Oh Tuhan, kami percaya sepanjang hidup kami Engkau Tuhan Allah yang akan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati umat-Mu. Ibadah pagi hari ini kami beralaskan, kami bersembahkan seluruh pujian sembah kami di dalam nama Tuhan Yesus hanya bagi hormat kemuliaan nama Raja. Oh yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, mari semua yang percaya dan mari kita mau bersorak-sorai bagi Dia, beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, siapa bersuka cita lambaikan tangan. Oh mari kita mau memuji menyembah Tuhan kita. Dia baik, Dia sumber segala pertolongan kita, pengharapan kita, amin. Haleluya, yes. Kita mau bersuka cita di hadapan hadirat Tuhan. Percaya Dia hadir di sini dan siap untuk memberkati setiap kita semua, amin. Hari ini katakan ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Katakan angkat, ku angkat tanganku, ya, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Ya, hari-hari telah ku lalui bersama siapa? Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Amin. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Mari lambaikan tangan. Haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Glory bagimu. Ya. Haleluya. Sorak hosana. Amin. Terpujilah namamu. Mari semua umat Tuhan, kita nyanyikan hari ini. Katakan kepada Tuhan, aku datang kepadamu Tuhan. 1, 2, 3, set. Hari ini ku datang lagi. Amin. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Mari angkat tanganmu. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Amin. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Yang dituntun oleh Tuhan, katakan. Hari-hari telah ku lalui.
namamu Tuhan, ku rasa bahagia. Amin. Peganglah tanganku, oh tuntunlah jalanku. Amin. Yesus, kaulah segalanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sorak hosana. Amin. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Sorak hosana. Angkat jempol. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Semua. Sorak hosana. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Sorak. Sorak hosana. Terpujilah namamu. Saya lagi angkat haleluya. Haleluya. Sorak hosana. Ya, haleluya. Bertemu tangan di atas yuk. Glory bagimu. Haleluya. Oh, sorak hosana. Terpujilah. Angkat jempol. Namamu. Terpujilah. Terpujilah namamu. Oh, terpujilah. Terpujilah ya namamu. Oh, semua umat beri sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya bahwa hati yang gembira pasti Tuhan berkati kita, amin. Amin. Tampang-tampang ini diberkati, coba ada senyum enggak kiri kanan, ada harapan enggak? Orang yang bisa tertawa tersenyum itu ada pengharapan dalam hidupnya, amin. Mari beri salam satu dengan yang lain, katakan shalom, God bless you. Haleluya. Percaya kita diberi kuasa oleh Tuhan menjadi umat pemenang. Amin. Mari kita bersukacita. Yeah. Yuk sama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Katakan. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Yeah. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila apa? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semua. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Semua umat pemenang katakan amin. Oh, katakan ku diberi kuasa oleh Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Set. Menaklukkan musuh di mana? Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sungguh besar Kau Tuhan.
berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Raja segala. Amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam namamu Yesus. Ya, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi ya. Percaya penuh bahwa kuasa Tuhan ada beserta kita. Kuasanya dahsyat. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh. Di bawah kakiku, pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersama aku, amin. Siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Lagi katakan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Amin. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar, sekali lagi. Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Aku berdiri dengan iman. Yes. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, angkat jempol, katakan terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau dahsyat Tuhan. Katakan dahsyat. Katakan lagi dahsyat. Katakan aku lebih dari pemenang. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kekuatan kita, kalau saudara bisa ada sampai hari ini, itu karena kekuatan Tuhan, amin. Karena kesempatan, waktu, kairos yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita tetap bisa berdiri sampai hari ini, tetap bisa menyembah Dia, memuji Dia, beribadah kepadanya. Semua karena kesempatan yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu jangan sia-siakan kesempatan ini saudara. Kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan akan menjadikan kita lebih dari pemenang, amin. Yes. Ya sumber kekuatan kita. Ayo kita mau katakan pada Tuhan, oh akui Dia dalam segala hal, dalam segala perkara. Amin. Tepuk tangan yuk. Kami bersuka cita Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Katakan semua pada Tuhan. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Oh, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang
pasti apa? Kan tetap selamanya. Katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber, amin, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Katakan lagi, oh hanya Kau Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, ya, kekuatanku. Namun yang pasti, Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Sekali katakan selamanya. Tetap bergantung pada Tuhan, amin. Dalam segala masalah persoalan hidup kita, andalkan Dia. Dia tetap menjadi kekuatan kita dan sumber kehidupan kita, pengharapan kita. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan? Oh, apapun keadaan kita, amin. Kelimpahan, kekurangan, tetap Yesus kekuatan kita selamanya. Amin. Ya, haleluya. Beri tepuk tangan bagi Allah kita sekali lagi. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Engkau sanggup Tuhan. Caramu ajaib. Caramu tidak pernah salah. Caramu Tuhan selalu membawa hidup kami tetap boleh berdiri di hadapan-Mu Tuhan dengan bangga. Tidak dipermalukan. Sebab masa depan sungguh ada dan harapanku tidak akan hilang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau sanggup Yesus Tuhan. Amin. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Katakan semua, Tuhan sanggup buka jalan, amin, bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kami bersyukur Bapa. Dalam setiap perkaraku ku temukan, katakan, Kau setia, tangan Tuhan memegang
Tuhan sanggup, katakan semua, buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Katakan lagi, Tuhan sanggup buka jalan, amin, bagi semua yang percaya janjinya. Amin Tuhan. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Angkat suara jemaat. Dalam setiap perkaraku, katakan, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Semua Tuhan buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, ya Bapa, pertolongan selalu ada. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Saudara, mungkin kita saat ini, hari-hari ini sedang mengalami banyak masalah persoalan yang mungkin tidak bisa diselesaikan secara manusia. Tetapi percayalah, kalau kita punya Tuhan Yesus selalu ada harapan. Amin. Selalu ada jalan keluar, selalu ada solusi, ada jawaban. Asal kita tetap setia, sebab dalam segala keadaan apapun Tuhan kita tidak kemana-mana. Dia setia menyertai setiap umatnya yang tekun mencari firman-Nya. Amin. Mari kita berdiri sama-sama saudara. Mari angkat imanmu. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kami andalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan dari awal. Dalam setiap perkaraku, dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Sama-sama semua serukan, Tuhan sanggup buka jalan. Amin semua. Bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu Tuhan sanggup membuka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu Tuhan sanggup. Sama katakan, saya udah Bapak Gembala. Bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan,
Tuhan sanggup. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Tuhan sanggup. Buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu Tuhan sanggup, ya buka jalan, amin, bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Sekali lagi, kekuatan, kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kami percaya Tuhan. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kembali kami naikkan syukur. Minggu yang keempat di bulan Juni telah tiba, di mana segenap umat-Mu masih tetap mengabdikan diri untuk mencari wajah-Mu lewat ibadah raya pagi hari ini. Tuhan, turunkanlah pintu rahmat-Mu yang lebar, agar supaya setiap umat-Mu yang membawa persoalan hidup masing-masing memiliki pengharapan yang pasti bahwa Engkau adalah Allah yang tepat waktu untuk menolong mereka. Dan tidak ada satupun mereka yang pulang dengan hampa, namun mereka semua mendapatkan kasih karunia daripada-Mu. Oleh sebab itu kami sehati menolak segala kuasa gelap dan roh-roh jahat yang ingin mengganggu lewat ibadah persekutuan secara pribadi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar supaya Engkau enyah dan tidak memiliki bagian dalam pertemuan pagi hari ini. Terima kasih. Turunlah urapan-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Shalom. Nah, puji Tuhan, saya sampaikan salam sejahtera dan sukacita untuk kita semua. Iya, amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini masih tetap dalam kondisi yang belum baik. Maka ini semuanya tidak bisa lewat daripada kenyataan yang harus dijalani oleh semua manusia di bawah kolong langit ini. Nah, sehingga kalau kita lihat ya pada umumnya kalau saudara ketemu saya gitu, meseme kurang, ya rata-rata ya kurang lebih lah, ya cemberut, ya kadang-kadang jidatnya ini berkerut, ya apalagi kalau sudah ngerumpi ngomong-ngomong, pasti yang dibicarakan itu apa? Ya, susahnya menghadapi persoalan hidup ini. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah dengan kita berlarut memperbincangkan tentang hal-hal yang negatif, ya tentu yang namanya hal-hal yang jelek, kegagalan,
lalu apalagi kerugian, lalu apalagi ya banyak hal dalam keluarga yang ini, yang itu. Sehingga membuat setiap pribadi itu kehilangan yang namanya sumringah. Sumringahnya kurang. Nah, maka tadi saya tanyakan, dengan adanya situasi dan kondisi yang tidak mungkin dilewati begitu saja, apakah kita mau berlarut di dalam hal yang seperti itu? Tentu jawabannya adalah tidak. Karena apa? Karena yang jelas kalau kita terus berlarut di dalam hal-hal yang negatif, yang ya hal-hal yang jelek-jelek, itu justru malah membuat kita akan makin terpuruk. Jangan-jangan jiwa kita nanti akan dikuasai dalam hal-hal itu, sehingga kita ini akan dibawa kepada ujung jalan yang namanya kesesatan, bahkan bisa saja kita tertipu dengan hal-hal seperti yang tadi kita bicarakan, sehingga kita tidak akan bertemu dengan Tuhan kembali. Nah, oleh karena itu, mari hari-hari ini kalau kita ini tidak tekun dan tidak terus secara intens meyakinkan diri kita ini adalah ciptaan Allah, diciptakan untuk menikmati segala sesuatu alam semesta, bahkan diberikan kesempatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini harus tertanam dengan apa? Dengan oyot yang berakar, yang tidak mungkin bisa dicabut. Maksudnya gigih, teguh, jangan pernah goyah. Sebab kalau tidak, lah tentu, lah buat apa kita ini kumpul-kumpul, betul enggak? Kan lebih baik seperti mereka hura-hura, wah menikmati ini dan itu dan lain sebagainya. Nah, maka acuannya selalu firman Tuhan. Nah, coba saya akan mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. Ayat ini tidak asing buat kita, tapi karena ini firman Tuhan kekal, tidak akan lenyap. Langit dan bumi akan lenyap, tapi satu titik iota hukum Taurat itu tidak akan lenyap. Akan terus membimbing kita, menuntun kita untuk menghadapi masa-masa suram dan sukar yang sedang kita hadapi. Tidak ada jalan lain. Kita jangan sampai bukan tidak boleh mempergunakan intelektual kita. Intelektual kita itu justru untuk melihat. Dan intelektual kita perlu ditopang oleh kuasa Roh Kudus supaya kita bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang buruk, mana yang baik. Amin. Nah, 1 Tesalonika 5 kita baca ayat 18. Mari kita baca 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi, kenapa kok bagi kamu? Kan tidak tunggal, tapi kamu menunjuk kita semua yang percaya. Nah, kalau kita bisa mengucap syukur, maka saya balik. Saudara baca ayat yang ke-16. Ayat 16. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Nah, nanti akan kita kupas. Dalam keadaan gini kok
suruh sukacita. Dalam keadaan gini kok bersyukur. Coba saudara, kelihatannya memang kayak bertentangan. Ya, tapi jangan lupa di tengah-tengah antara ayat 16 dan 18 itu ada tugas kita. Artinya apa? Bersukacita karena Tuhan. Nah gitu loh. Nah kita bersyukur ya karena Tuhan. Nah makanya dikatakan ayat 17 apa? Tetaplah berdoa. Artinya apa? Kalau kita berdoa otomatis menjalin hubungan secara roh dengan Allah Roh Kudus. Nah itu maksudnya. Sebab kalau tidak, ya itu tadi. Muka papaya, lalu cemberut, ini gerutu, sambat. Ya keluar semua. Nanti ujung-ujungnya lalu apa? Mulutnya tidak terkendali. Mulutnya akan losdol. Nek ngomong pokoknya sak penake itu ya. Segala bahasa binatang keluar semua. Dan akibatnya akan menyakitkan orang lain. Betul enggak? Ayo coba setiap saudara kalau ngomongan gak enak, kasar, judes gitu. Kira-kira bisa enggak orang lain bisa menerima? Enggak bisa. Tidak menjadi saluran berkat itu namanya. Saudara. Nah pagi hari ini kita akan belajar dalam satu kisah. Di dalam kitab Kejadian. Pasal 29. Mulai ayat yang ke-31 sampai 35. Nanti kita akan mendapatkan keyakinan betapa pentingnya mengucap syukur. Ya. Ya. Meskipun dalam keadaan yang seperti ini ya. 29 ayat 31 sampai 35. Saya ulangi lagi. Ya. Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Saya mengajak saudara membaca bergantian. Bergantian atau bersama-sama? Bergantian ya. Pria ayat 31. Nanti disusul wanita 32. Ayo kita baca dulu nanti supaya kita mengerti secara utuh satu perikop ini. 2, 3. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Tetapi Rahel mandul. 32. Tiga menandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak itu kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. 34. Mari kita baca bersama-sama ayat 35. 2, 3. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan, itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Kok gak amin? Saya khawatir kita ini kadang-kadang apa ya,
setelah baca firman Tuhan itu enggak punya keyakinan. Amin itu ya benar gitu loh saudara. Enggak punya keyakinan seperti itulah bagaimana Anda bisa mengerti tentang ayat-ayat yang akan kita bahas. Ojo-ojo nih, ikut jermunak manak wae. yang dipikirkan kok monak manak wae iki. Wah iki wong wedok iki gak bener monak manak wae gitu saudara. Nah jemaat yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu saya akan mengajak saudara untuk meyakini firman Tuhan itu sempurna. Amin. Tidak bercacat celah. Karena setiap peristiwa ayat demi ayat itu menunjukkan kepada kita supaya kita mendapatkan tuntunannya. Ya, sehingga kita nanti akan ditunjukkan Alkitab ini fair, adil. Yang ini elek, ini api. Oke kudu ngene, ku aja ngono gitu saudara. Lah kita mesti mempergunakan apa yuk? Untuk bisa mengetahui mempergunakan apa? Ya intelektual kita di sini letaknya kita perlu pakai. Nah, lalu setelah kita ngerti ini elek, ini apik, ini gak oleh, iku oleh, terus piye? Turun ke dalam hati kita. Lalu mengambil keputusan. Ya Tuhan, aku gelem sing apik, aku mau sing elek. Aku gelem sing berhasil, mau gagal. Kan begitu. Sebab kalau enggak, nanti saudara kan kayak robot. Terus, ya pasrah, gelundung semprong. Bolak-balik mending gelundung semprong. Ya gelundung semprong tetap waktu ya pecah saudara. Nah, mari kita menyimak. Ini tentang kisah Yakub. Waktu itu dia lari menghadapi kakaknya Esau. Lari terus sama ibunya. Ibunya namanya siapa Yakub? Coba ibunya Yakub siapa namanya? Langin. Namanya Ribkah. Karena Ribkah ini sayang sama Yakub. Lalu Yakub itu disuruh lari ke sanaknya yang bernama Laban. Delalai. Karena Yakub ini peristiwanya dengan Esau ya karena ya unsur tipu menipu itu dilakukan oleh Yakub. Nah, dari peristiwa ini maka kita mesti ingat tidak ada orang yang nabur baik akan menuai jelek. Pasti baik menuai baik, jelek pasti menuai jelek. Nah, tabur pasti nuai. Nah begitu. Akhirnya dia ke Laban lalu mengadakan perjanjian. Nah sedangkan Yakub ini melihat anaknya Laban yang bernama Lea dan bernama Rahel. Nah menurut Alkitab, kalau tadi kita baca dalam ayat 31, saya bacakan ya ayat 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya tetapi Rahel mandul. Lah kenapa sebabnya? Kok si Lea kok tidak dicintai oleh Yakub? Tentu ada alasannya. Nah alasannya itu tertulis di dalam pasal 29 ayat 17. Coba ya kita pelan-pelan ini ya secara kronologi pelan-pelan nanti kita akan wah iya ya. Ya ayat 17 mari kita lihat. 29 ayat 17. Yuk kita baca 2, 3. Lea tidak berseri matanya. Tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Ya, secara manusia. Nah ini ya juga merupakan sebuah pelajaran. Kita jangan memilih sesuatu apalagi pasangan hidup. Nah ini untuk kaum muda ini penting. Jangan cuma lihat parasnya ganteng, waduh sugih. Nanti dulu. Ya mesti harus dipelajari.
Dipelajari tentang latar belakangnya, ya buah-buah kehidupannya gimana kan gitu saudara. Asal ganteng, asal ayu, asal sugih, asal ngene saudara. Ya, nah nanti kita akan bisa melihat ya. Karena setiap manusia diciptakan oleh Tuhan itu ya wong dia yang sutradaranya kok. Ya ada sing pesek, ada yang juling, ya ada sing cantik, ada yang sedengan, ada sing rada elek. Itu sebetulnya kita ndak bisa protes. Makanya hari-hari ini kan banyak apa opera ya, oplas. Ya hidungnya tinggi anak sing salah kejadian gak nambah bangir nambah kayak betet. Ya. Ayo kita ciptaan Tuhan menerima apa adanya. Setuju? Harus bisa menerima apa adanya. Kalau cuma sekedar di make up supaya tidak apa-apa. Tapi ojo pisan-pisan kupingin kok rodok kene terus mbok piye mbok odot, mbok cilikno lambene kok mbok robah. Kita tidak punya hak untuk merubah itu sebetulnya. Ya. Sebetulnya enggak punya hak. Karena segala sesuatu itu Tuhan sudah ngatur sedemikian rupa. Sempurna adanya. Enggak usah dirubah. Nah nanti kita lihat. Meskipun Lea ini tidak dicintai oleh Yakub. Coba saudara. Saya ingin saudara lihat. Ya. Lea ini tidak dicintai. Manusia boleh mengabaikan. Tapi Tuhan Sang Pencipta itu yang menentukan segala masa depannya Lea. Kalau nanti saudara baca, jadi 12 anaknya Yakub. Lea punya anak 6. Lalu gundeknya 2. Jadi 8. Sedangkan Rahel anaknya 2. Gundeknya punya anak 2. Jadi 4. Nah kalau saudara nanti mengaitkan dengan silsilah. Terutama kalau saudara baca ayat 35. Salah satu anaknya yang bernama Yehuda. Itu justru menjadi silsilah keturunan Tuhan Yesus. Coba saudara buka Injil Matius pasal 1. Injil Matius pasal 1 ayat 1 dan 2. Injil Matius pasal 1 ayat 1 dan 2. Mari kita baca. 2, 3. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Masuk dalam daftar silsilah. Aneh ya. Padahal Yakub itu lebih cinta sama siapa? Rahel. Seolah-olah Lea itu diabaikan. Karena jelek lah, karena kurang menarik lah, karena lain sebagainya. Nah lahirnya Yehuda. Kalau saudara baca ayat 35, mari. Kita baca ayat 35 karena ini merupakan kunci bahasan kita pagi hari ini. Ya. Ayat 35. Kejadian 29 ayat 35. Ya, kita baca pelan-pelan. 2, 3. Mengandung pula lah Lea. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Lea berkata, sekali ini aku akan apa?
bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anaknya itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ucapan syukur yang pertama di dalam kitab Perjanjian Lama itu diucapkan oleh Lea. Kalau saudara membaca kitab Kejadian pasal 1 sampai 28, Anda tidak akan menemukan ucapan syukur yang diucapkan oleh siapapun. Ini ajaib. Ajaib. Maka kekuatan ucapan syukur yang tadi sudah kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu mempunyai kuasa yang dahsyat. Kuasa yang luar biasa. Jangan pernah menyepelekan Anda untuk mengucapkan syukur. Bahkan ada orang yang ya enggak apa-apa, namanya ingin ingin mengetahui kok ngono kenapa? Kok gini? Enggak apa-apa, saudara. Mari kita diskusikan. Tapi ketika Anda dan saya diskusi, maka jangan sampai lepas barometernya itu bukan katamu kataku. Tapi barometernya itu katamu cocok tidak dengan firman. Katamu cocok tidak dengan firman. Kalau kita membiasakan diri dengan cara yang seperti ini, maka kita tidak akan berdebat. Tidak akan ayel-ayelan, tidak akan saudara eker-ekeran, lalu berujung pada perpecahan satu dengan yang lainnya. Oleh karena apa? Oleh karena selisih pendapat itu yang tidak ada barometernya. Makanya kalau kita setiap mendiskusikan segala sesuatu, mau bikin program apapun, mau bikin tindakan apapun, semuanya itu jangan keluar jalur dari firman Tuhan. Amen. Nah, mungkin ada di antara kita dalam keadaan gini, piye kok iso ngucap syukur. Tuhan itu adalah Tuhan yang amat sangat ngerti. Memang dalam situasi sulit itu kita ini angel untuk mengucap syukur. Tapi Tuhan tingkatkan mutu daripada ucapan syukurmu itu. Sebagai apa? Coba kita buka Mazmur 50. Mazmur 50 ayat 23. Mazmur 50 ayat 23, mari kita baca. 2, 3. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban? Ia, yaitu siapa? Ia yang mempersembahkan syukur sebagai korban, memuliakan Tuhan. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Nyanya itu adalah orang yang mempersembahkan syukur sebagai korban. Nah ini dahsyat karena ini merupakan sebuah perhatian yang secara khusus dari Tuhan kepada orang yang sedang tertekan. Tapi tetap dia bisa mengeluarkan syukurnya. Bukan berarti gini loh ya. Anda jangan salah gini. Anda gagal. Ya syukurlah. Syukur kegagalannya. Syukur keterpurukannya. Syukur karena rugi. Bukan. Bukan syukur karena itu. Tapi kita tetap bersyukur walaupun. Ada kata walaupun kita rugi. Walaupun kita kalah. Atau walaupun kita ini terpuruk. Amen. Nah sehingga kita tidak berlarut di dalam kesedihan oleh karena kegagalan. Karena keterpurukan kita. Nah itu yang dimaksudkan.
Nah, jangan sampai salah persepsi. Kita tidak mensyukuri karena kegagalan, karena ya anak kita nakal gini. Enggak. Kita tetap bersyukur walaupun dalam keadaan yang masih tidak kondusif gitu loh. Itu yang dimaksudkan. Nah, oleh karena itu kalau saudara memperhatikan dengan seksama, maka hari-hari ini pertanyaan saya, Anda tetap mau larut di dalam persungutan, larut di dalam kesedihan, larut di dalam keterpurukanmu, atau Anda akan bangkit, aku tetap mengucap syukur kepadamu dan syukurku ini adalah korban untukmu. Amin. Nah, sehingga kita juga menggenapi apa? Menggenapi firman Tuhan juga. Ya, menggenapi firman Tuhan juga. Dalam hal apa? Ayo kira-kira saudara gimana? Menggenapi firman Tuhan tentang apa? Tentang bahwa kita ini tidak memiliki hak untuk mendebat Tuhan. Anda tidak usah terlalu banyak pertanyaan. Kenapa kok gini? Kenapa kok ngono? Mari, ya seperti tadi, kalau ada orang ya di sini boleh Anda bilang ngelundung semprong, pokoknya Tuhan sing ngatur ya bisa aku nurut. Itu saudara, percayalah. Dia adalah Allah yang alfa dan omega. Awal dan akhir. Awalnya baik, akhirnya bukan baik saja, sempurna. Tingkatannya lain saudara. Tingkatannya lain. Nah kalau manusia awalnya baik, tengah-tengahnya mulai grodeli, mulai ketok. Apa jenenge asli nih. Gurin-gurine nyentuh. Saudara. Tapi kalau Tuhan tidak. Saudara. Ya. Coba saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Nah sekarang cerita sedikit tentang Yakub. Yakub ini karena dia cuma melihat apa? Parasnya, menilai lahiriahnya. Ya. Tapi pada akhir hayat Lea. Coba saudara perhatikan. Lea itu pada akhirnya dikumpulkan apa namanya? Matinya Lea itu dikumpulkan dalam sebuah kuburan di Makpela. Anda nanti boleh cari di dalam Alkitab ini. Ajaib. Tapi Rahel enggak. Ketika Rahel meninggal, ya. Ketika Rahel meninggal gara-gara melahirkan Benyamin, dan Rahel langsung dikubur di mana? Di pinggir jalan perjalanan. Coba saudara buka Kejadian 35 ayat 19. Kejadian 35 ayat 19. Mari kita baca 2, 3. Demikianlah Rahel mati. Lalu dikuburkan di sisi jalan di Efrata yaitu Betlehem. Lain dengan Lea. Ketika Lea meninggal, ya, Lea itu jelas dikuburkan di kuburan sanak saudaranya. Ya. Ya, nanti saudara bisa cari
di dalam Alkitab ya, oke. Inti daripada bahasan kita, mari kita semua di hadapan Tuhan. Beda apa sama? Halo. Nah, kita semua di hadapan Tuhan itu sama. Tidak ada beda, saudara. Ya, kita semua sama. Makanya bagi kita yang kurang mungkin ya kurang cekatan, ya kurang ya kurang terampil, ya termasuk ya kurang ganteng, kurang ayu, kurang piye. Yang penting adalah hatinya yang ayu, yang ganteng. Perilakunya yang bisa menjadi teladan bagi keluarga, bagi gereja, bagi tengah-tengah himpunan, dimanapun kita ini menunjukkan perilaku yang tidak bercela. Sehingga Tuhanlah yang akan menjadi pembela kita. Manusia boleh mendiskreditkan, tapi yang jelas Tuhan itu tidak pernah pilih kasih. Tuhan adalah Tuhan yang tidak mengabaikan. Tentang apa? Tentang apa yang sudah ditetapkan sejak dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Lah kalau saudara simak, kenapa kok padahal Yakub ini kan cinta Rahel. Kan enggak suka sama enggak cinta sama Lea. Lah peristiwa dapatnya Lea itu karena Yakub bertransaksi sebetulnya sudah ngomong kalau aku nanti di sini bekerja 7 tahun, aku nanti akan minta Rahel ini sebagai istriku. Tapi ternyata Laban enggak. Jangan menganggap meskipun di situ ada unsur ya katakanlah pat gulipat atau tipu menipu, tapi Laban menjalankan tradisi kuno. Makanya sampai sekarang ini kan masih ada keluarga ini. Oh Mbak Yune urung kawin, gak iso, ojo kawin saya adike kan gitu. Iya kan? Lah Tuhan juga menghargai keputusannya Laban. Karena memang begitu. Harus yang tua dulu yang ini. Nah, setelah 7 hari, bayangkan setelah Yakub kawin dengan Lea 7 hari, barulah Yakub mengadakan perjanjian lagi 7 tahun lagi bekerja, baru dapat Rahel. Nah kalau saudara mengamati, bukankah Tuhan juga amat sangat menghargai apa yang sudah menjadi keputusannya sejak zaman perjanjian lama. Dan sekarang perjanjian baru pun ya masih tetap. Dari sini kita belajar artinya perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak tabrakan. Itu semuanya sejajar. Masih tetap berlaku, dihargai. Makanya Lea walaupun tidak disukai oleh Yakub, tapi Tuhanlah yang mengangkat derajat dan martabatnya Lea. Sehingga dia mendominasi 12 anaknya Yakub, dia punya 8, 6 dari dirinya sendiri, yang 2 dari gundiknya, dan yang 4 dari Rahel. 2 dari Rahel, 2 dari gundiknya.
Nah dari situlah maka pagi hari ini saya akan mengajak saudara untuk tidak minder, tidak kecil hati, ya, tidak kecil hati untuk mempercayakan diri kita bahwa Tuhan adalah Allah yang patut kita sembah, patut kita muliakan, patut kita nomor satukan di dalam seluruh hidup kita. Yang setuju katakan iya. Ya, makanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kalau saudara gemar ya di dalam menekuni firman Tuhan, maka saudara akan mendapatkan tuntunan yang tidak mungkin salah. Pasti benar. Pasti sampai tujuan. Apapun yang sedang melanda dalam kehidupan kita, percayalah Tuhan akan sanggup untuk membebaskan segala rintangan, halangan, bahkan apapun yang tidak memungkinkan kita ini bisa bangkit, akan bisa bangkit kembali. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan cuma berhenti di sana. Kalau kita semua yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka kita apa? Kita perlu gayung bersambut. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang iya, pasti gitu. Tepuk tangan nih gak ono ya salah popo. Song leader singer. Wah, nek wis tak celuk ngene meneng kabeh. Cepat berarti. Ya. Iya. Nah jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ojo kaget. Gak ono drumere, gak ono base. Tetap iya. Oh, iya saudara. Lah apa? Nah, ini sebetulnya Tuhan beri kesempatan job untuk melayani. Lah tidak diambil ya tidak apa-apa. Jangan sampai terpengaruh dengan situasi dan keadaan. Yang penting masih ada Tuhan. Ya Yesus, aku percaya Kau mengasihiku. Asamu kan dinyatakan di dalam hidupku. Angkat suaramu. Ya Yesus, aku percaya Kau memberkatiku. Rasamu kan digenapi di dalam hidupku. Berseru, Yesus, panggil nama yang berkuasa. Hanya
hanya Kau Yesus. Jemaat angkat suara. Yesus aku percaya. Ayo yang keras halo. Kita tidak memuji Tuhan dengan suasana sedih. Justru segala kesedihan kita angkat dalam kuasa pujian ini supaya kita mendapatkan sukacita yang abadi. Ku percaya Kau memberkati. Kita sambut dia, angkat tanganmu. Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Barang siapa berseru maka akan ditolong. Ada lain yang disembah, hanya Kau Yesus, 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 oh Yesus, hanya Kau harapanku, tak ada lain yang disembah, hanya Kau Yesus. Tak ada lain yang disembah, hanya Kau Yesus. Tak ada lain yang disembah.